jauh lah kelasnya ya. Negara kecil aja nggak bisa Jauh. dikalahin. Yang baru baru nampung 1.000 orang Palestina aja udah kembang kempis, Pak. Iya, enggaknya. Udah rasa paling berjasa aja kan. Iya, Belum tahu itu si Turki lagi babak belur nampung 3 juta orang itu pengungsi. iya. Paling semua yang datang. Mereka lagi pusing sekarang Makanya di Turki dia, nih, Pak. makanya si Turki udah cepet-cepet nih pengen dibalikin ke Suriah, ya cepet deh balikin ke Ya, balik Suriah. ke Dia Suriah semua, betul. udah pusing. Iya. Betul. Siapa yang nanggung selama ini? Ya semuanya kebaikan Amerika Eropa. Kalau enggak ya orang-orang Muslim itu mati. Itu pengungsi itu kedinginan kayak di Gaza sekarang, kelaparan, Iya. anak-anak semua. Iya. Yang perhatiin dia, yang bikin hancur siapa? Ya Hamas. Yang bikin hancur siapa? Ya Houthi. Yang bikin hancur siapa? Ya si Khamenei. Ya Si karena Hezbollah. nyerang-nyerang Apa itu ini? dari 7 Oktober ini kan yang bikin hancur kan mereka. Coba kalau nggak ada 7 Oktober dengan ideologi ini kan lu udah hidup tenang, maju, mikirin rakyatnya Iran juga hidup enak minimal ya. Ada 1.000 triliun bisa dibagi-bagi buat rakyatnya. Ini yang ada dibikin beli senjata, mempersenjatai orang latihan. Bahkan nyulik-nyulik anak kecil orang-orang Hamas, orang-orang di Gaza untuk jadi jihadis. Amerika yang ngasih makan, nggak peduli. Di Hamas juga sama. Dia mana peduli rakyat-rakyatnya, sampai rakyatnya kan pada ini matilah lah sekarang Hamas, lu masuk neraka lu Hanie, lu masuk neraka lu semua biadab lu Hamas, lu menculik, lu mengambil makanan jatah kita semua, lu membunuh menembakin gua, itu kan banyak itu kan di YouTube itu sekarang udah marah. Makanya kalau suruh milih dipimpin Israel ya pasti dia mau seperti West Bank, udah nggak laku itu si Hamas. Mantap Pak, mantap. Memang itu si Menteri Luar Negerinya sama Wamennya ya. Aduh, partainya partai Gelora lagi, partai nggak jelas. Nggak ada beda dengan siapa ya Menlu yang dulu ya, Pak Abu Hotman. Sri Mulyani. Iya. Pak Sugiono tuh yang dari Jepang. Iya, tapi nggak ada beda dengan itu Menlu si Jokowi itu. Iya. Negara-negara Budora nih. Ya, aduh, dia udahlah sekalian aja deh disamain deh kayak si Retno. Iya, ya nggak ada jauh beda dengan si Retno. Ya, tapi Iya. semoga itu jadi kritik lah untuk apa? Untuk negeri Indonesia gitu. Lalu lah. Kalau udah dikritik dari dulu kita kritik Pak Abu, tapi kritik kita kan hanya sekedar kritik yang didengar mereka di sini. Rakyat sendiri bagaimana gitu. Mereka sendiri tidur di dalam situasinya apa yang ada di Indonesia, masalahnya itu kan. Mereka sendiri nyaman dengan situasi itu susahnya. Kalau di sini, pemerintah sini kalau kita nggak cocok, kita langsung uh, buat pernyataan ke pemerintah melalui organisasi-organisasi yang ada di sini untuk merubah peraturan itu. Misalnya seperti dulu ya, itu uang uang anak ya. Dulu zaman saya uang anak itu tiap bulan 460 euro tiap bulan tahun 999 ya. Ya, 460 euro per bulan, lain uang family hilfe. Nah, akhirnya ini berganti karena situasi bagaimana uang ini banyak orang hanya mengambil uang ini penceraian yang kawin silang itu mereka kembali ke negaranya membawa anak itu salah satu ya. Kedua, karena bagaimana perawatan anak itu tidak sesuai dengan biaya yang diberikan negara. Akhirnya pemerintah membuat peraturan lain bagaimana pemberian bantuan kepada ibu karena di sini kalau kamu hamil dari mulai kamu hamil sampai 2 tahun anak itu kamu diberikan pemerintah karens, namanya karens libur selama 2,5 tahun. Kamu tidak bekerja tapi pemerintah membiayai hidup kamu mengurus anak. Ya. Susah amat Ben.
Ben, ngomongin Indonesia susah amat. Yang penting kan hari ini Tesla gua naik, Nvidia gua naik. Itu aja lah. Ya Mantap. kan? Mantap. Ini si Tasya nih tadi katanya mau ngomong Tasya. Tasya masuk Tasya. Masuk Tasya. Jadi Indonesia sama seperti kata Pak Jenderal tadi kan, terlalu banyak makan apa? Jamur apa itu? Dora, Dora, Hah? kamu itu ngomong sama tembok, ada yang dengerin. Jadi suaranya itu mantul ke kamu lagi. Mana nih Tasya? Katanya tadi mau ngomong. Tasya, nggak tahu Tasya nggak aja. Lanjut deh, Dora. Lagi sembahyang Tasya, ngambil Oh iya, air wudhu kali. lagi makan itu. Pak Abu Atman Tapi aja tadi nyambung Pak Abu, lanjut Pak Abu. Eh, ya apa? Mantap ini Kasih, apa tadi Pak SK. kasihan di Tasya. Oh ada tasnya ya. Enggak, Ya. kasihan Tasya tadi mau wudhu, kentut dia ganti lagi, wudhu lagi. Kebelet kencing, wudhu lagi dia. Dia takkan si Prabowo kali Pak Andi. Jadi ya gagal melulu si Tasya mau wudhu. Kasihan. Ya. Pak Abu aja deh ngomong lanjut lagi, biar seru kita nyambungin. Apalagi kayaknya udah dikupas habis ya. Artinya udah bener semua. Kurasa sih yang waras juga. Oh bener juga ya. Saran-saran dari tapi gini ini. Pak Abu, kalau kita lihat di media massa Indonesia itu kayak seperti ingin menutupi itu loh, nggak malu gitu loh, kayak Iya ya, yang tadi ya. kayak nggak Kesannya malu kayak gitu loh, ada apa gitu. kayak Tribun News gitu kayak nggak malu, dicuekin kayak gitu loh. Itu bukan hanya diketutin, itu diberakin sama Erdogan. Yuk malah dibangga-banggain itu loh. Aduh, pantesan TKI di Indonesia pulang itu bawa anak. Mental apa itu? Mental budak. Jadi bukan cuman walk out, malah disenggol itu kursi kan? Iya. Itu kan Iya kayak Pastor Paul bilang, lu udah ditransfer juga lo pakai sok-sokan belain ini Palestina. Untung kakinya nggak tambah lumpuh ya Pak Abu. Iya, Dari kursi. itu pincang lagi dong ya. Pincang Aduh. dan itu pincang. itu Erdogan nyenggol sambil bicara, kalau bahasa Jawa dobel ya kok. Lagi ngomong, Bo, nyadar, Bo. Oh, nyadar, begitu dia. Itu Pak SK minta tolong dibuka. Bisa di-unmute itu Pak SK itu. Aduh. Transfer diterima tapi Udah, Iya. lanjut. Jadi gini loh, maksudnya si Prabowo itu pintar. Dia kalau untuk ngambil hati orang Muslim, ya dia ngomong gitu oke. Karena Muslim gampang dibodohi ya di domestik sini. Ya, atau minimal kelas-kelasnya Muslim-Muslim yang negara-negaranya ya sekelas kayak kita lah, kayak Indonesia, ya Pakistan, Kelas kita. datang, ya Mesir, mungkin ya ngangguk-ngangguk aja. Tapi begitu lu ngomong sama Erdogan, ya kelas lu kan seperlimanya, ya yang satu kita gajinya 2-3 jutaan, dia udah situ 13 jutaan. Ya udah dia pasti nggak gampang lah dibodohi begitu ya, marah lah begitu ya. Jadi kalau Prabowo pinter ya untuk rakyat Indonesia atau yang negara-negara sekelas Indonesia ya masih gampang dibodohi agama ya. Pokoknya ngomong dikit tentang Islam, nyenggol dikit tentang Islamnya, apalagi nyenggol Palestinanya, seolah-olah ayo kita bangkitkan persatuan, keheroan, itu udah langsung tuh Muslim kan tepuk tangan. Karena kan selama ini Muslim nggak pernah menang, kalah mulu. Jadi begitu ada dulu ISIS, mulai dari Al-Qaeda, Osama bin Laden,
nabrakin 9/11. Wah, semua Muslim di seluruh dunia, mau Sunni mau Syiah ya bersorak-sorai lah. Nggak ada yang ngomong dia teroris, dia ngomongnya hero itu si Osama bin Laden. Pada Osama bin Laden terkenal Muslim, wah inilah pahlawan Islam, ya kan. Udah mati, ya udah nggak jadi pahlawan lagi, ditinggalin. Kan begitu modelnya Islam, ya. Jadi dia tahulah semua ISIS juga begitu dulu, ya. Wah, inilah ISIS, pahlawan ini yang bisa ngelawan Barat, ini yang ngelawan kafir, walaupun caranya sadis ngebunuh orang, ya udah begitu udah biadab udah mulai dibantai dikalahkan. Nah, ini bukan Islam. Islam nggak begini, Islam yang Betul. rahmatan. Nah, begitu kalau menang Islam, kalau kalah bukan Islam, malu karena ya kan. Ya, jadi begitu ada Prabowo ini, Prabowo juga tahu psikologis Muslim di Indonesia ya kelasnya beginilah, minimal gue kasih senang gini, ya dia senang sama gue lah sebagai presidennya, ya kan. Nah, tapi kan ketemunya masalahnya dia ngomong sama si Erdogan. Erdogan ini yang minimal ya perbatasannya yang dekat ke Eropa begitu, dan dia yang ngalamin sendiri. Gue nampung ini pengungsi banyak di sini 3 jutaan, wo gitu. Lu nampung cuma berapa banyak, wo? Cuma nampung 1.000 orang doang katanya. Koar-koar lu gede banget. Nah, jadi dia ngerasain, gue aja di sini nggak mampu, wo. Nampung kayak gini, apalagi tuh lu nggak mikir yang di Suriah berapa juta lagi, yang di Yaman berapa juta lagi, ya. Di Libanon aja semua yang nyumbang ya tetap aja Amerika, triliunan-triliunan, wo, yang nyumbang ke UNRWA, UNIFIL, semua sampai ke Yaman semua pun Amerika, Eropa yang ngasih makan, wo. Siapa yang mau ngasih makan? Kita aja nggak ada. Jadi dia sadar diri, negara Muslim aja yang sekelas gua yang lebih kaya daripada lu lah, ya. Negara Arab Saudi aja yang lebih kaya daripada lu, Uni Emirat Arab aja yang lebih kaya dari lu, lebih makmur. Kita tuh sumbangsinya masih kecil, wo. Lu mau ngelawan apa, ya kan? Belum itu dari ekonomi, belum lagi dari persenjataan. Lu mau ngelawan apa, wo? Kita ini katakan 1,5 miliar, kan komplainnya 2 miliar lah katakan. Lawan negara Israel aja yang cuman penduduknya berapa sekarang? 7 jutaan Israel Yahudi, 2 jutaan Arab Islam, ya, Arab Muslim yang Islam, ya, Muslim Muslim Arab, 2 jutaan 9 jutaan lah katakan, 10 juta lah paling banyak, ya. Lawan katakan oke lah 1,5 miliar sampai 2 miliar gitu, ya, paling enggak 1,3 lah katakan kalaupun udah banyak yang murtad. Nah, lawan cuman 10 juta aja kita nggak menang-menang, wo. Ya. Iran aja yang seper 100 wilayahnya, rakyatnya 1/10 aja nggak menang-menang, wo. Padahal itu udah dibantuin sama Hizbullah, udah dikurung sama si Suriah, ya. Assad ada di situ, Rusia ada di situ, Iran ada di situ, ya. Ada Hamas di situ, nggak menang-menang, wo. Ada Houthi lagi yang suka gangguin, belum lagi dari Irak milisinya nyerang-nyerang udah 6-7 penjuru, nggak menang-menang juga, wo. Lu nggak sadar apa, lu ngomong gelintur begitu. Nah, jadi Turki ya mungkin lebih ini ya, karena ngikut Eropa ya minimal lebih waras lah ya dibanding Indonesia yang mabuk agama begitu. Jadi kalau buat Indonesia ya pemerintahnya si Prabowo ya mungkin jadi hero, tapi kalau buat Turki lu malu-maluin aja lu kelasnya presiden kayak begini gitu kan. Mungkin si Turki lebih sadar lah ya gitu. Jauh lah ya kelasnya, jadi dia juga sadar diri lah ya, dari ekonomi, dari persenjataan ini jauh. Lu mau ngelawan apa, wo, ya kan, nggak mungkin bisa menang kita. Jangan kata lawan Amerika, Eropa, NATO, lawan Israel aja yang kecil begitu aja seluruh Muslim itu udah musuhin Yahudi itu kan, di mana-mana kan ideologinya minimal 1,5 sampai 2 miliar lah katakan, kalaupun komplainnya benar ya. 1 miliar aja lah, seluruh Muslim 1 miliar lah yang ideologinya benar-benar membenci Israel. Udah artinya kan mestinya berani nyumbang uang, bukan cuma ngomong doang, berani mati syahid ke sana datang. Kenyataannya kan nggak ada, tetap aja kalah mulu. Malah sekarang Iran hancur, Hizbullah hancur, Houthi sebentar lagi, ya. Jadi ngomong apa tuh, gundulmu peyang deh kalau kayak begitu. Ya kan, ya gitu. Ini suara saya kedengaran nggak nih?
Kedengeran. Iya, iya, Yang iya. Terus oke, mertu Pak, mertu Pak. Mm-mm. Ya jauh lah kelasnya ya. Negara kecil aja nggak bisa Jauh. dikalahin. Yang baru nambung 1.000 orang Palestina aja udah kembang kempis Pak. Iya, enggaknya. Udah rasa paling berjasa aja kan. Iya, Belum tahu itu si Turki lagi babak belur nambung 3 juta orang itu pengungsi. iya. Paling semua yang datang. Mereka lagi pusing sekarang di Makanya Turki dia, nih Pak. makanya si Turki udah cepet-cepet nih pengen dibalikin ke Suriah, ya cepet deh balikin ke Ya, balik Suriah. ke Dia Suriah semua betul. udah pusing. Iya. Betul. Siapa yang nanggung selama ini? Ya semuanya kebaikan Amerika Eropa. Kalau enggak ya orang-orang Muslim itu mati. Itu pengungsi itu kedinginan kayak di Gaza sekarang, kelaparan, Iya. anak-anak semua. Iya. Yang perhatiin dia, yang bikin hancur siapa? Ya Hamas. Yang bikin hancur siapa? Ya Houthi. Yang bikin hancur siapa? Ya si Khamenei. Ya karena Hezbollah, nyerang-nyerang apa itu ini? dari 7 Oktober ini kan yang bikin hancur kan mereka. Coba kalau nggak ada 7 Oktober dengan ideologi ini kan lu udah hidup tenang, maju, mikirin rakyatnya Iran juga hidup enak minimal ya. Ada 1.000 triliun bisa dibagi-bagi buat rakyatnya. Ini yang ada dibikin beli senjata, mempersenjatai orang latihan. Bahkan nyulik-nyulik anak kecil orang-orang Hamas, orang-orang di Gaza untuk jadi jihadis. Kan gablak begitu. Ya sama aja kayak ISIS. Ya kan ISIS begitu kan, anak-anak Yazidi yang kecil-kecil dipaksa untuk jadi bom bunuh diri, ya padahal pemimpinnya pengecut kabur, ya yang cewek-cewek dikawinin, ya kan sama begitu semua tuh nggak ada otaknya itu kan sama aja, ya ini nggak mikir dia nggak mikir juga, wah di Uni Emirat aja Arab itu semua sultannya Arab Saudi pun rajanya ya sama aja ya poligami, tapi mungkin MBS masih mending ya istrinya satu kayaknya ya. Tapi kalau yang Uni Emirat Arab kan poligami juga. Tapi begitu anaknya dipoligami nggak terima. Satu yang kelihatan ketahuan, yang nggak ketahuan kali Iya bisa banyak. jadi Pak. Iya, enggak lagi pula yang di mana tuh yang di Afrika tuh Boko Haram, ya senangannya ya Ya. bocil-bocil ya. Bukannya Aneh orang bocil, Islam ini. begitu memang dia Islam ini menculik Pak. doyannya Dia menculik. bocil-bocil. Hah? Enggak, dia menculik. Iya. Habis itu Culik. dijadiin budak Pak. Hmm. Kan begitu hukumnya Islam kalau perang. Dijadiin budak. Jadi syariah Islam itu makanya nggak bakal bisa maju. Itu udah barbar abad 7 mau dipakai di sini. Ya nggak laku lah. Jadi yang ada iya, dia, jadi yang dia itu ada apa ajarannya. namanya? Apa tuh namanya? Ramatan pentil dan kelamin kan? Iya, gundul mupe yang ramatan. Ramatan pentil dan kelamin. Iya. Di Boko Haram itu kasihan tuh anak-anak kecil-kecil dijilbabin, habis itu diangkat dijadiin budak. Tapi nggak ada satupun Muslim yang teriak-teriak Pak. Iya, yang bantah nggak ada. Nggak suara. ada. Soalnya Iya. ada di buku mereka sih, ajaran mereka Iya. kan. Kalau teroris dihajar, dihabisin, model di Houthi, model di Suriah, model ini koar-koar ya. Ya karena Iya. makanya ajaran yang membodohkan menjadikan orang itu jadi jahat, jadi penipu, jadi pembohong, ya. Jadi bukan kebenaran yang ditegakkan, yang ada adalah membohongi diri, ya jauh dari kebenaran. Enggak, Orang Pak SK jahat sekarang dibela. Pak SK Mm-mm. iya balik lagi ke Indonesia itu yang apa namanya dokter yang sekolah di Mesir itu si bapaknya si Syihab itu loh. Dia kan ahli Quran. Kenapa kalau banyak urusan begini-begini dia nggak mau buka suara? Soalnya dia tahu, dia ngerti bahasa Arab. Apa yang diajarkan di buku mereka itu dia tahu, dia malu. Makanya dia nggak ada suara kan? Nggak ngomong sepatah kata pun, nggak ngasih komen. Padahal Takut dibunuh juga, ajaran-ajaran Pak. ini ada di buku. Hah? Kenapa? Takut dibunuh juga. Iya, soalnya dia Kan tahu Islam kalau dia kayaknya nggak boleh jawab, dikritisi Pak. Problemnya Islam itu nggak boleh dikritisi. Jangan nggak sampai boleh dibuka aibnya. Kalau aibnya dibuka ya banyak orang murtad. Takut lah. Makanya yang ada kebohongan demi kebohongan untuk menutupi faktanya. Ya kalau enggak ya orang pada kabur lah Pak. Nggak ada yang mau. Makanya walaupun dia tukang ngebunuh, tukang menculik, ajarannya diskriminatif, intimidatif, ya selalu dia bela-bela. Pokoknya ngomongnya mesti rahmatan, sempurna. Ya kan gini, Mesti begitu dia bela. kayak enggak kayak gini loh, kebenaran atau seperti contoh soal sinar matahari itu nggak bisa dibendung.
biarpun ada lubang kecil dia tembus. Jadi kebenaran itu nggak mungkin bisa ditutupi, nggak bisa dibendung. Satu saat bakalan tembus. Nah, itu mereka Iya. takut. Mereka Tapi kan dia takut. berasa selama gue bisa tutup-tutupin dulu ya nggak apa-apa kan, gue bisa nikmatin, gue bisa punya Iya, istri betul. banyak, gue bisa banyak pengikut, gue bisa jadi Iya. leader. Eh, Kalau enggak gue nggak bisa jadi leader. Gue nggak mungkin mimpin orang-orang kafir. Orang kafir lebih pintar daripada gue. Yang Muslim kan gue tahu lah kemampuannya IQ di bawah 70. Minimal kan gue bisa bohongin. Ya miskin pun Hmm. nggak apa-apa, ya kan? Hmm. Jadi nggak peduli di Yaman itu Houthi itu ada jutaan, puluhan juta orang ngungsi, kelaparan, nggak bisa mampu kasih makan, kurang gizi, dia nggak peduli ya. Orang Amerika yang ngasih makan nggak peduli. Di Hamas juga sama, dia mana peduli rakyat-rakyatnya, sampai rakyatnya kan pada ini matilah lah sekarang Hamas, lu masuk neraka lu Hanie, lu masuk neraka lu semua biadab lu Hamas, lu menculik, lu mengambil makanan jatah kita semua, lu membunuh menembakin gua, itu kan banyak itu kan di YouTube itu sekarang udah marah. Makanya kalau suruh milih dipimpin Israel ya pasti dia mau seperti West Bank, udah nggak laku itu si Hamas. Tapi kan Hamas itu gimana caranya supaya dia bisa bertahan? Ya dia pakailah hoax, membohongi, menutupi data informasi. Ya Tapi orang-orang Pak bego Ika, aja, model Prabowo makanya disentil sama si siapa nih namanya? Si siapa? Si Erdogan. Erdogan katanya, "Ih, lu masa teroris lu bantu, bego lu juga deh," katanya, ya kan? Pak Itu Ika, gue pikir Pak lu Ika, pintar. itu di Belanda apa di